Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa BTV yang saya hormati rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian Cahaya Al-Quran. Kali ini saya akan membacakan firman Allah di dalam ayat 6 dan ayat 7 suratul Baqarah. Di kedua ayat ini Allah menjelaskan bagaimana respon sebagian dari manusia terhadap Al-Quran, yang mereka lebih memilih mengingkari, lebih memilih menganggap tidak benar. Mereka tidak percaya akan kebenaran dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Lalu orang-orang yang demikian itu bagaimana? Kesudahannya bagaimana? Allah sampaikan di dalam ayat 6, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'angdartahum am lam tungdirhum, kamu kasih dia peringatan atau mereka tidak kamu kasih peringatan, kamu ceramai mereka atau tidak, kamu tunjukkan mereka kepada kebenaran atau tidak, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. La yu'minun, mereka tetap saja tidak akan beriman. Pemirsa BTV yang saya hormati rahimakumullah, orang-orang yang kafir secara bahasa maknanya adalah tidak percaya. Jadi kalau ada orang yang percaya, mereka disebut orang yang beriman. Sementara orang yang tidak percaya disebut orang yang kafir. Kafir maknanya orang yang tidak percaya. Tidak percaya di dalam ayat ini yang dimaksud adalah tidak percaya kepada kebenaran dari firman-firman Allah yang diturunkan. Tidak percaya akan kebenaran dari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kepada orang yang demikian, sama halnya mereka dikasih peringatan atau mereka belum dikasih peringatan, mereka tidak akan beriman. Begitu kata Allah. Lalu di ayat yang ketujuh memberi jawaban. Sebab wajar jikalau ada orang kemudian bertanya, kenapa orang-orang yang kafir ini dikasih peringatan atau tidak sama saja bagi mereka, mereka tidak akan beriman. Maka Allah jawab di dalam ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci mati hati mereka, wa ala sam'ihim, juga pendengaran mereka, wa ala absarihim, juga penglihatan mereka. Hati mereka dikunci sehingga tidak lagi berfungsi memberikan petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Pendengaran mereka
juga Allah tutup, Allah kunci, sehingga keadaan mereka seperti orang yang tidak mendengar. Orang yang tidak mendengar, dikasih nasihat atau tidak sama saja. Mereka dikasih nasihat, dia tidak mendengarkan nasihat itu, memang tidak mampu untuk mendengarkannya. Tidak dikasih nasihat juga sama saja. Di sini juga wa ala absarihim, juga penglihatan mereka. Kita membayangkan ketika seseorang bisa melihat tapi dia tidak bisa mendengar, biasanya efeknya bisu. Tapi kepada orang yang bisu, tidak bisa berkata-kata sebagaimana orang normal, dia tidak mampu mendengar, kita bisa berkomunikasi dengan isyarat. Tangan kita gerak-gerakkan, mimik wajah kita buat sedemikian rupa, maka orang bisu bisa memahami apa yang kita maksud. Ketika dia memberikan isyarat-isyarat tertentu kepada kita, dia tidak mampu berbicara, tapi memberikan isyarat kepada kita, kita pun juga bisa menangkap apa sebetulnya yang mereka maksud. Tapi jikalau di ayat ini orang kafir dimisalkan sebagai orang yang tidak bisa melihat, tidak pula bisa mendengar. Kita bicara, dia tidak mampu mendengar, kita berikan dia isyarat, dia pun tidak bisa melihat. Lalu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa melihat, tidak pula bisa mendengar? Maka tidak ada cara yang bisa kita lakukan untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa melihat, tidak pula dia bisa mendengar. Tidak bisa melihat, tidak bisa pula mendengar, itulah permisalan orang yang kafir. Sehingga mereka dikasih nasihat atau tidak, kita ceramai atau tidak, kita tunjukkan sesuatu yang benar atau tidak, maka keadaan mereka sama saja. La yu'minun, tidak akan mereka beriman. Lalu orang yang lebih memilih yang demikian, itu Allah ancam, walahum, dan bagi mereka azabun azim, azab yang besar, azab yang berat, azab yang sangat menyakitkan. Orang yang sejak awal memang memilih tidak percaya, dia cuek, bahkan berpaling dari kebenaran dari apa yang diturunkan Allah, maka mereka diancam akan mendapatkan azab yang berat. Namun demikian, para ulama itu membagi kafir. Ini ada yang disebut dengan kafir secara ideologis, ada yang disebut kafir secara verbal. Orang yang kafir secara ideologis, artinya memang hatinya tidak percaya akan kebenaran dari apa yang diturunkan Allah. Tapi ada orang yang sebetulnya dia percaya, sebetulnya dia yakin akan kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad, kebenaran apa yang diturunkan Allah, tapi dia mengaktualisasikan perbuatannya tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh Allah, apa yang dimaui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ideologis, hatinya percaya akan kebenaran Al-Quran, akan kebenaran syariat agama, tapi perilakunya baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan
tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Maka orang yang demikian disebut dengan orang yang kafir secara verbal. Pemirsa ABTV yang saya hormati rahimakumullah, ada sebuah kisah ketika Abu Jahal laknatullah alaih itu ditanya oleh salah seorang temannya yang sama-sama kafir, yang sama-sama musyrik, yang sama-sama berkomitmen untuk menghalangi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal ditanya, wahai ya Aba Ahkam, menurut kamu terkait dengan pengakuan Muhammad bahwa dia utusan Allah itu bagaimana? Tolong katakan sejujurnya, menurut kamu pengakuan Muhammad bahwa dia adalah utusan Allah itu bagaimana? Benar apa salah? Kemudian yang kedua, jikalau Muhammad mengklaim, ngaku-ngaku bahwa Al-Quran yang dia baca itu adalah buatan Allah, itu adalah produk Tuhan, itu bukan buatan dia dan rekayasa dia, itu menurut kamu bagaimana? Maka Abu Jahal menjawab pertanyaan sahabatnya itu, jikalau Muhammad mengaku bahwa dia adalah utusan Allah, maka itu benar. Kapan kamu mendapati Muhammad berbohong? Kita semua tidak pernah mendapati Muhammad sebagai seorang pembohong. Jikalau Muhammad mengklaim dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk Allah, bukan bikinan dia, itu benar. Sebab menurutku tidak ada seorang pun yang mampu membuat syair yang seperti Al-Quran. Sehingga yang seperti itu tidaklah mungkin dibikin oleh manusia, termasuk dibikin oleh Muhammad. Maka Muhammad sebetulnya adalah betul-betul utusan Allah, Al-Quran betul-betul produk Allah. Tapi kamu tahu bahwa sejak dulu keluargaku senantiasa bersaing dengan keluarganya Muhammad. Maka saya sampai kapanpun tidak akan mengimani dan mempercayai kerasulan Muhammad, mengakui bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan. Jikalau cerita ini kita pahami, maka ternyata Abu Jahal secara ideologis hatinya membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka, ini Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Ini sebetulnya Abu Jahal percaya. Jikalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa Al-Quran diklaim itu adalah firman Allah, itu produk Allah, bukan bikinan manusia, bukan rekayasa Nabi Muhammad, itu benar. Abu Jahal membenarkan. Tapi dalam tataran praktis, dalam tataran verbal, perbuatan dan ucapan Abu Jahal tidak menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang beriman. Dia adalah orang yang kafir. Maka sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'angdartahum am lam tungdirhum, kamu Muhammad kasih peringatan atau belum, la yu'minun, dia tidak akan mungkin beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari kekufuran kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.
dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.